Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, saya akan mempresentasikan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 di mata kuliah pemikiran tafsir modern yang bertemakan tentang Fazlur Rahman, yang insyaallah dosen pengampu kita yaitu Bapak Ramli MAG. Saya tidak sendiri, nanti di dalam penjelasan tersebut ada teman saya yang bernama Alutfiyah Khairun Nisa dan saya sendiri bernama Muhammad Amirul Zidan. Mungkin tanpa basa-basi, langsung saja kita menjelaskan tentang biografi Fazlur Rahman. Jadi Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di distrik Hazar, itu daerah Punjab. Fazlur Rahman dibesarkan dalam suatu keluarga, ya, dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Kenapa Fazlur Rahman menggunakan mazhab Hanafi? Karena mazhab Hanafi ini merupakan mazhab yang didasari Al-Quran dan Sunnah, tetapi cara berpikirnya lebih rasional seperti itu, sama seperti Fazlur Rahman sendiri. Makanya Fazlur Rahman ini menggunakan mazhab Hanafi seperti itu, ya. Karena memang beliau dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya, oleh ayahnya, ya, dididik. Makanya Fazlur Rahman ini telah biasa menjalani ritual-ritual agama seperti sholat, puasa secara teratur, ya, sejak di masa kanak-kanaknya atau masa kecilnya seperti itu. Terus ayah Fazlur Rahman yang mendidik beliau bernama Maulana Syahab Al-Din, ya. Beliau bapaknya Fazlur Rahman ini adalah seorang ulama dan seorang alumni dari sekolah termuka di India, dari Darul Ulum Deoband. Memang semasa kecilnya memang ayah Fazlur Rahman ini sering memberikan pelajaran hadis dan ilmu syariah seperti itu, ya. Dan juga memang Rahman juga tampaknya begitu sangat terkesan dengan pendidikan ayahnya, sehingga Fazlur Rahman selalu menyebut nama ayahnya dalam banyak tulisannya seperti itu. Makanya tidak dipungkiri bahwasanya Fazlur Rahman ini mempunyai karya-karya yang banyak, ya, semasa hidupnya. Saya akan menyebutkan karya-karya Fazlur Rahman. Yang pertama itu adalah Prophecy in Islam. Yang kedua, The History of Muslim Philosophy. Terus Health and Medicine in the Islamic Tradition, Change and Identity. Terus The Reconstruction of Religious Thought in Islam, The Philosophy of Mualla Sadra. Terus Major Themes of the Quran. Terus Islam and Modernity, dan yang terakhir itu adalah Prophecy in Islam, ya, Philosophy and Orthodoxy seperti itu. Mungkin masih banyak karya-karyanya beliau,
tapi saya menyebutkan segitu saja. Selanjutnya itu ada metodologi corak Fazlur Rahman dalam penafsiran Al-Qur'annya. Nanti yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu adalah Lutfia Khaironisa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Amirul Zidan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi corak Fazlur Rahman dalam penafsiran Al-Qur'an. Jadi metodologi yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman ini disebut sebagai double movement atau gerakan ganda. Nah, metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, tekstualis, dan literalis, melainkan penafsiran ini mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masa sekarang ini. Nah, adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda yaitu dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkannya untuk kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Nah, yang selanjutnya yaitu penafsiran Fazlur Rahman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, kemudian contoh pengaplikasi teori double movement Fazlur Rahman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Nah, Fazlur Rahman di sini mengaplikasikannya menggunakan metode double movement dalam menanggapi persoalan poligami yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3, bahwa Fazlur Rahman ini mengakui adanya poligami dalam Al-Quran. Kemudian dia memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sebelum turun ayat poligami ini sebenarnya sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Tetapi menurutnya hukum ini tidak berlaku lagi jika dilihat dari konteks sosial historisnya. Ia menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat. Nah, jadi kondisi masyarakat pada masa itu terjadi peperangan, terjadi penyerahan paksa budak-budak, kemudian diperlakukan tidak adil sehingga pada masa itu poligami itu sebagai sebagai pemecah masalahnya supaya budak-budak itu dimerdekakan, yaitu dengan cara poligami tadi. Kemudian menurut Fazlur Rahman, pengakuan poligami sebagaimana diungkapkan pada ayat di atas adalah bersifat kaustik atau spesifik untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada masa itu, yaitu tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwalian sudah cukup dewasa. Ini merupakan langkah dari gerakan pertama tadi, yaitu double movement. Jadi sebenarnya Fazlur Rahman itu mengakui adanya poligami di dalam Al-Quran tadi, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 3 tadi disebutkan kan boleh menikahi 2, 3, atau 4. Tetapi Fazlur Rahman ini memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu bisa berlaku adil. Nah, dia juga menjelaskan bahwa ayat ini tuh sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi pernah juga dijalankan oleh para nabi-nabi karena untuk memerdekakan budak-budak yang teraniaya itu. Kemudian pada masa itu juga kan
apa sih, masyarakatnya itu kebanyakan wanita. Jadi untuk memerdekakannya, mereka yang punya harta lebih itu menikahi dengan 4 orang istri tadi dengan syarat harus adil, harus berbuat adil. Nah kemudian kalau kita lihat pada masa sekarang lagi, itu kan pada masa Nabi. Tapi jika dilihat ke masa sekarang ini, banyak yang mempermasalahkannya, apalagi karena adanya terjadi penganiayaan yang banyak terjadi di lingkungan kita ini ya, akibat poligami tadi. Jadi sebenarnya boleh aja, yang penting tuh adil, begitu. Sekian. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalamnya, mohon dimaafkan, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.